pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Da-da-da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat ceplak, tetap sehat, tetap semangat. Nah sahabat ceplak, sekarang Kang Ceplak jalan-jalan serunya seru, beda. Biasanya ke alam, ke tempat wisata, seni dan budaya yang lain-lain. Sekarang beda. Kang Ceplak mengunjungi para junior, yaitu SMP Triasa yang ada di daerah Jumbrung. Nah di sini ada acara sahabat ceplak, acaranya Expo PS. Jadi ini project penguatan profil Pancasila. Nah, ini kebetulan ada ini. Apa coba bacain? Pelajar penguatan profil Pelajar penguatan profil, terus apa? Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila, terus ini temanya apa? Gaya hidup berkelanjutan. Berkelanjutan. Dengan siapa ini? Fauzan. Fauzan tuh, ganteng Fauzan. Tuh, macam kan? Sekarang Kang Ceplak mau lihat berapa sih keseruannya di sana di acara Expo P5 itu. Oke, ikutin Kang Ceplak ya. Nah, sahabat Ceplak, sekarang Kang Ceplak sudah mulai masuk gerbang di acara Expo P5. Nah, sini banyak teman-teman nih. Ada ini pada cantik-cantik, pada ganteng-ganteng. Wah, apalagi nih kacamata. Wah, kayak di James Bond. Wah, adek. Nah, Kang Ceplak sekarang mau lihat ada bazarnya ternyata. Nih, sini bazarnya. Mau nanya-nanya nih, ini apa nih? Produk apa? Apa? Kisro. Apa itu teh? Pisang. Oh, keju. Ah, itu tuh. Wah, tuh. Ini nih. Ini buatan siapa? Mas 8P. Wah, udah keren-keren aja, udah kreatif. Berarti udah siap jadi pengusaha ya? Wah, tuh. Ada ini. Banyak ininya. Ini apa nih? Apa? Pokoknya anak-anak muda ini pokoknya. Makanan, minuman anak muda tuh keren. Terus ada apa lagi? Tuh, ini bazarnya tuh. Wah, tar dulu. Nah, ini ada apa nih? Kayak snack gitu ya. Snack tuh. Di sini ya standnya. Oh, Korean Suhong. Sini. Ada lagi apa? With Sunday. Wah, pokoknya banyak. Ada apa lagi? Ikutin terus Kang Ceplak sini nih. Nah, sini nih, buat ini juga ada. Ini apa nih? Bazarnya apa nih? Ini roti goreng. Roti goreng. Wah, mantap. Coba lihat dulu. Wah, itu. Sahabat Ceplak, roti goreng SMP Triasa dalam rangka Expo P5. Ada apa lagi? Ada ketan ya? Iya. Nasi ketan. Masih banyak kan sana? Masih? Ada apa aja sana? Ayo ikut aja terus Kang Ceplak. Nah, punten nih, ada bahasanya apa nih? Ini ada Donat. Yosis. Wah, tuh yang Biar diterima guys. oh, yang jualannya wah cantik-cantik. Wah, keren-keren. Oh, lihat, donat. Apalagi? Buatan siapa ini? Pasti buatan mamanya ya. Udah bisa? Wah, keren. Berarti bagus, kreatif. Itu harus begitu ya. Jadi dari di usia dini sudah mempersiapkan untuk nanti jadi pengusaha. Keren, Dek. Mantap pasti lah. Hei, udah mulai berisik. Kenapa nih? Ayam karage. Buatan mama pasti ya. Oh, buatan ini juga. Wah, pokoknya keren. Ini ayam nanti mau nyobain. Ada apa lagi? Ini apa nih? Apa? Oreo cream cheese. Cream cheese. Oreo cream cheese. Oh, Oreo. Oreo gitu waduh. Nantilah banyak nih jenis-jenis ini ya, item-item di pasar ini. Nih ada lagi apa nih? Ini kayak jus ya. Berapa segini? 6.000. Wah, lupa. Ini buatan siapa? Oh, ini ternyata buatan adik-adik ini gitu kan. Dikira itu punya buatan mamanya, ternyata buatan adiknya. Oh, ini bagus. Harus seperti ini, terus belajar deh ya.
nanti akan jadi pengusaha. Oke, sukses ya. Nah, ini terakhir nih apa nih? Ayat tiung, Tiung, ditiung. Mana kita ditiung gitu kan. Ini nih, yang ininya, yang jaganya ya tiung, ada apa lagi? Ini pastel. Pastel seperti biasa tuh. Wih, Harga murah meriah. harga murah tuh, harus cobain. Nah, tuh, ini sama martabak. Oh, sip. Nah, ini minumannya nih. Wah, ini enak kayak nih. Oke. Buatan sendiri juga. Wah, ternyata hampir semua 99% itu buatan adik-adik ini ya. Para cowok-cowoknya dan cewek-ceweknya bagus, harus kreatif, harus nanti untuk mempersiapkan jadi pengusaha. Oke. Makasih ya. Kalian Kang Ceplak mau lihat seperti apa sih keseruan acaranya di acara Expo P5. Oke, ikutin Kang Ceplak. Nih, sahabat Ceplak masih ada ternyata ini booth-boothnya. Nah, ini dengan siapa? 8C. Pizza 8C. Oh, Hika 8C katanya nih. Jadi apa ini jualan apa? Solos. Solar. Waduh, berisik nih. Wah, ini buatan siapa? Oh, sama buatan ini masing-masing. Sudah, bagus ya. Makasih. Ini apa nih? Wah, kayak puding ya. Puding gitu tuh. Buatan sendiri juga? Ya. Wah, mantap nih. Itu bener, dikira itu dapat beli, ternyata buatan sendiri. Wah, bener nih. SMP Trias itu keren. Udah bisa kreatif ya bikin makanannya, karena apa sekarang zamannya kuliner. Bagus tuh, teman-teman ya. Buat nanti sambil sekolah, kan masih SMP aja udah ini, apalagi nanti. Wah, keren ya, teruskan belajar terus tentang kuliner. Karena udah menjadi pengusaha juga. Oke, ya, lanjutin. Ada apa nih? Pisang, nugget. Buatan sendiri juga. Semuanya buatan sendiri tuh. Tuh, mana-mana coba. Nih, segini berapa? 6.000. Oh, pakai topping. Ya, ntar ya lihat dulu aja dulu ya. Nah, sekarang mau ke ini yang lain. Kayak ini buatan sendiri bukan ya. Bukan, nggak apa-apa. Yang penting kreatif, sudah melengkapi di bazarnya ya, di acara Expo P5 SMP Triasa. Ini apa nih? Oh, madu, ada madu biasa dari ini sponsor ya. Oke, ini apa? Madu tapi yang buatan. Sama nih minuman. Oke, apa ini ada support, bagus lah, harus support ya para sponsor itu. Ini regenerasi yang menyalurkan bakat dan kreatifnya di acara P5. Oke, terima kasih ada ya. Masih ada yang lain? Masih ada? Wah, sini coba lihat, ikutin Kang Ceplak nih. Ini apa nih? Bisa buat aku bisa. Ini stand juga ini? Stand juga? Oh bukan, nanti ya? Ya, mau nanya-nanya aja nanti ya. Oke, ikutin terus Kang Ceplak. Nah, sahabat Ceplak, tadi Kang Ceplak sudah muter-muter di acara apa Pak? Acaranya Pak? Expo P5. Expo P5 di SMP Triasa. Nah, tadi Kang Ceplak, wah seru. Jadi tadi kegiatannya benar-benar wah banyak kreativitas, seni dan budaya. Jadi memadukan antara kreativitas, seni budaya dan mungkin kurikulum-kurikulum yang selama di sekolah ada di sini Pak, jadi kelas 1 Pak ya? Iya betul. Tapi sebelumnya nih, Kang Ceplak mau kenalan dulu dengan para bapak-bapak dan ibu-ibu yang di sini. Nah, di sebelah kanan Kang Ceplak yaitu
Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Ate, Iya. ya betul Pak? Betul. Nah yang ini sebelahnya lagi ibu siapa Bu? Ibu Aam, koordinator. Nah ini siswa. Tadi siapa? Nur Rahma ya? Ya itu dari perwakilan siswa. Nah ini yang satu orang kan kanan 3. Ya ini satu-satunya ini dari dinas Pak ya? Ya, Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan Bapak Agus Hendra. Nah sekarang Kang Ceplak mau nanya-nanya nih ke para narasumber yang ada di sini. Nah sebentar nanyanya akan dulu ke apa sih, ke Bapak Kepala Sekolah, Ya. Bapak Haji Ya. Ate. Nah Ya. Pak, nih kan dengan diadakannya program P5 ini ya. Betul. Nah ini maksud dan tujuannya atau misi dan visinya kedepannya seperti apa Pak? Boleh sampaikan Pak? Ya boleh. Maksud dan tujuan serta misinya ini sebagai pembelajaran dari proses kurikulum merdeka, di Ya. mana kita menerapkan mulai kelas 7 Pak. Ya. 7 sudah masuk ke kurikulum merdeka. Nah, di mana dalam kurikulum merdeka itu salah satunya selama pembelajaran itu Ya. ada pembuatan sebuah proyek. Betul. Proyek itu adalah di akhir semester. Betul. Di mana visi ke depan anak-anak jadi lebih bisa mengetahui bagaimana membuat sebuah proses. Ya, Bisa betul. proses produk ataupun proses jasa ataupun yang lainnya. Betul, Itu betul. dilatih, dibimbing, dididik Ya. sehingga anak-anak tidak hanya belajar yang secara letterlek di setiap pembelajaran, Betul. tapi di dalam pelajaran itu ada sesuatu yang bisa dijadikan sebuah produk. Betul. Nah, diantaranya tadi itu adalah bagaimana memanfaatkan sampah yang hasilnya dibuang, tapi kita diproses sehingga proses ini menghasilkan sebuah produk, yaitu Betul. berupa produk malls. Nah ini nih salah satunya Pak ya? Ya, betul. Nah ini nih produk sahabat-sahabat nih malls. mall. Ya. Mall itu bukan mall tempat belanja, tapi ini mall produk pupuk ya? Produk Hasil pupuk dari cair. pengolahan limbah. Hasil pengolahan limbah. Wah keren, Ya, keren banget itu. Ya. Karena apa ini? Jadi Pak, menurut Kang Ceplak ini di samping kurikulumnya yang benar-benar terus diasah lebih Betul. bagus kreativitas, Ya. ini menciptakan SDM usia dini. Wah Betul. ini hebat. Ya. Harusnya semua sekolah gini Pak ya. Itu. Ini didukung sama dari dinas ini dinas Kota Bandung. Harus seperti itu. Ini yang harus diterapkan karena usianya masih dini Pak ya. Iya, betul. Masih nanti jenjangnya ke SMA, kuliah dan lain. Jadi mereka udah punya basic Pak ya, punya Betul, dasar betul, untuk betul. membangun SDM seperti apa. Terutama ini nih. Nih SMP saja sudah Betul. terciptalah ini Ya. seperti ini. Ya. Nantilah ngomong-ngomong ini ke koordinatornya. Lanjutkan Pak, yang Siap. tadi Pak. Jadi kenapa demikian? Ini membuat sebuah implementasi pendidikan di mana anak-anak itu sekarang sudah bisa menghasilkan suatu produk. Nah. Ya, di mana begitu mereka sudah mengenal produk ini, manakala mereka tidak bisa melanjutkan ataupun karirnya pembelajarannya berhenti Iya. sampai di sini, mereka sudah bisa menghasilkan sesuatu yang bisa Betul. diangkat, dijual, walaupun Berwira swasta, ya, berwirausaha, itu cikal bakalnya ke sana. Betul. Jadi dibekali dengan keterampilan, kemampuan membuat sebuah produk, hasil karya dari Betul. pendidikan di sekolah menengah pertama. Oke, Itu, Pak. bagus. Terima kasih Bapak Sama-sama, Haji Ate sama, ini ya. Kepala Sekolah SMP Triasa. Wah, cekilah pokoknya itu sangat bermanfaat. Nah, itu bisa dicontoh sama sekolah-sekolah lain yang didukung sama dinas ini. Nah, sebelum ke yang lain, nah, ke sebelahnya lagi dulu nih, ke Ibu siapa? Ibu Aam. Nah, Ibu Am. Nah, Ibu Am sebagai koordinator itu di bidang apa saja sih sebenarnya Ibu Am? Sampaikan nih ke tempat ini. Saya sebagai koordinator untuk proyek P5 ini ada yang pertama adalah di bidang di kelas dulu Ya. ya, yaitu dalam proses pembelajarannya sampai ke pembuatannya. Jadi jujur saja Ya. Kang Ceplak, Ya. waktu pertama ini karena ini adalah proyek pertama di kita. Iya. Pertama saya merasa, aduh gimana gitu. Ya. Nah Bu. ternyata setelah Ini hasilnya aja. iya, Nah, ternyata setelah terjun langsung Ternyata. kita berhasil, alhamdulillah anak-anak senang tuh, mau sekali. sedikit saja diulas Bu ini. Iya. Prosesnya seperti apa sih sebenarnya ini Nah. proses membuat mall ini Ya, gitu kan? ya. Jadi yang pertama anak-anak itu disuruh untuk membawa sampah yang sudah dipilah-pilah. Ya. Jadi ada sampah sayuran, ada sampah buah-buahan. Kemudian dibawa ke sekolah, dipilahkan, kemudian kita akan buat mall.
Nah, caranya adalah Betul. dengan alat dan bahan disiapkan. Yang pertama adalah sampah buah dan sampah sayuran dicampur dengan menggunakan air beras, Ya. kemudian air kelapa. Cucian beras dah, cucian beras ya. Iya, cucian beras, kemudian air kelapa dan juga ditambah dengan gula. Ya. Kemudian disimpan ditutup dalam suatu wadah selama kurang lebih 2 minggu. Ya, di apa namanya fermentasikan dulu ya. Difermentasikan, Oh, ya, iya, iya. kurang lebih 2 minggu. Nah, setelah 2 Dan minggu. hasilnya ini Bu ya. Nah, kalau ini Maaf itu nih, adalah hasilnya. Aduh, berat. setelah memakai Hasilnya ini. Setelah memakai pupuk mual ini, Ya. kita dengan praktek tanaman dari bawah gitu, dari kecil, kemudian dari bibit, kemudian kita pakaikan mol. Ya, alhamdulillah pertumbuhannya itu lebih baik dibandingkan dengan yang enggak. Dan mudah-mudahan ya Bapak Haji Ate, Ibu, dengan adanya begini siapa tahu dari SMP saja sudah mulai, dan siapa tahu SMP Triasa ini misalkan menjadikan jadi industri Bu ya. Iya. Itu kan bisa jadi komersil Pak ya. Mudah-mudahan Betul, Pak? gitu. Pak, ini Wah, tidak akan berhenti sampai sini. Betul. Ini bahkan akan dilanjutkan. Mudah-mudahan bisa jadi ya Nah komersil itu, seperti itu. nah itulah Kita itu akan lanjutkan. jadi mudah-mudahan ini akan menjadikan SMP Triasa ini menjadikan satu percontohan bukan saja di Bandung, Jawa Barat, Amin. dan nasional. Amin. Amin, Nah, amin, go. amin. Jadi go Mudah-mudahan gitu. Indonesia. Amin. Oke. Begitu, Pak Oke, Ceplak. atur nuhun. Mohon, Kang Ceplak. Silakan ke ini perwakilan dari siswa. Nah, perwakilan dari siswa nih dengan adanya diadakannya program-program begini, bagaimana sih tanggapannya dari siswa gitu kan untuk apakah misalkan terus dilanjutkan dengan program-program jangan dihentikan ya gitu kan, bukan saat ini saja ya, saat ini aja ya cuma sekali, bukan kan. Nah, silahkan harapannya seperti apa? Harapan buat kedepannya sih paling kayak jangan sampai berhenti, terus juga Ya. pasti yang kayak gini tuh bakal ngasah kreativitas siswa, terus siswa juga jadi lebih senang selain belajar mumet nih di kelas, jadi ada acaranya betul. kayak gini. Betul. Jadi dia bisa mengeksplor kayak misalnya ada juga bazar kayak barusan Nah, makanan-makanan. betul. Nah kayak gitu mungkin ada beberapa siswa yang suka masak-masak. Betul, Nah betul. bisa mengeksplor hobinya di situ. Iya, betul. Terus juga kalau misalnya di P5 ini buat mall kayak gitu juga bermanfaat pastinya, Betul, bukan buat iya. di sini aja tapi Iya. buat masyarakat Iya. luar juga jadi lebih banyak taunya. Ya, tadi juga Kang Ceplak lihat mengunjungi stand-standnya. Wah, itu ternyata ditanya itu ternyata hasil-hasil karya siswa dikira itu pada beli. Ya, Wah, itu betul. udah keren seperti itu, Bu. Wah ya, itu harus dilanjutkan. Mereka bukan saja tadi, makanya ini emang harus sering gitu kan. Tadi kan mereka udah terasah, Bu ya. Dan namanya kan kalau ilmu itu bisanya harus terus dipakai ya gitu kan. Ya, mudah-mudahan. Terakhir pertanyaannya, apa sih yang harus disampaikan ke teman-teman siswa semua di sana dengan adanya acara seperti ini? Silahkan. Jangan lupa beli stand di SMP Triasa. Oke, cukup. Nah, sekarang gini ke masternya nih, karena ini ada di puhunya, di ujungnya dari semua sekolah Pak ya. Nah, ini dari dinas Bapak Agus Hendra. Monggo Pak Agus Hendra. Mungkin pertanyaannya dengan adanya seperti ini dari dinas seperti apa Pak? Ini kan kalau dinas kan harus semua ya. Mungkin siapa tahu ini jadikan satu percontohan juga. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Kang Ceplak Ya. sudah mengunjungi SMP Triasa. Saya sekali lagi mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh Triasa, khususnya kepada Pak Haji Ate selaku kepala sekolah. Baik, saya sampaikan ya berkaitan dengan bagaimana proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Ya. Jadi P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebetulnya ini digagas di kurikulum Merdeka seperti saya sampaikan oleh Pak Ya. Haji Ate. Kemudian arahnya di samping kegiatan ada intrakurikuler ya berkaitan dengan bagaimana belajar di kelas. Dalam kurikulum 13 itu ada berkaitan dengan kegiatan proyek. Ya. Bahkan kalau saya lihat ini hampir sekitar 30% dari kegiatan KBM itu mengarah ke kegiatan proyek ya. Ya, betul. Kemudian ini yang perlu dicatat ya bahwa kegiatan proyek ini mengarah pada bagaimana pembentukan karakter. Betul. Nah, itu Gitu. betul. Pembentukan karakter ya, karena selama ini
kita kadang-kadang dalam pembelajaran itu mengarah pada pengetahuan, Ya. gitu ya. Sementara karakternya kurang dikembangkan. Belum bisa dibangun Pak ya. Nah, di sini yang mungkin bisa dibangun Pak ya. Betul. Jadi di sana diarahkan pada profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi. Ya. Yang pertama beriman bertakwa ya, Ya. pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ya. Kemudian yang kedua bergotong royong. Betul. Kemudian juga kan di sini memunculkan kegiatan gotong royong anak. Betul, kebersamaan Pak ya. Kebersamaannya dibentuk gitu ya. Kemudian juga ada berpikir kritis. Ini berpikir kritis ini. Ya, betul, ada kreatif dan sebagainya. Nah, ini diharapkan karakter-karakter itu muncul Betul. gitu ya. Jadi ada mandirinya, kemudian bernalar kritis gitu ya. Betul. Jadi diarahkan ke sana sebetulnya. Ya. Ini produk ini sebetulnya ya. Jadi yang lebih ditekankannya pada prosesnya. Betul. Maksudnya gini lah. Kadang-kadang secara pengetahuan ya, anak itu tahu bahwa ketika membuang sampah harus ke tempatnya. Betul. Tapi ketika ada sampah dibuang tidak? Nah, Kang tidak. Ceplak. Ya, tidak. Nah, ini belum tahu ya. Artinya Ya. antara pengetahuan dengan profilnya itu tidak seimbang Ya, gitu ya. tidak balance, Pak, ya. Tidak balance Ya. gitu ya. Ini yang diharapkan dengan adanya seperti ini, apalagi berkaitan dengan sampah. Betul. Ini sangat krusial. Karena gitu ya. lingkungan Pak ya. Betul ya. Jadi dengan seperti ini nanti muncul kepedulian ya, Ya. tanggung jawab sejak dini yang tadi disampaikan oleh Betul, Kang Ceplak, betul. gitu, dari awal ini. Iya. Dan ini sebetulnya merupakan salah satu dari kegiatan kunjungan ke apa Pak? Walagri ya, yang memang sudah terbiasa Betul, mengolah sampah. sampah. Jadi keilmuannya didapat di sana. Ya. Ah, dengan seperti ini berarti kan bernalar kritisnya muncul. Betul. Gitu, ada kegiatan bernalar kritisnya. Dan mungkin nanti kesininya diupayakan Pak Haji Ate ya. Ya. Kalau saya rekomendasikan, ini kan sudah mulai bergerak di sampah organik. Sehingga Ya. muncul ya mall ini berkaitan dengan pupuk organik ya, cair. Ya. Pupuk cair organik. Nah, tantangan kedepannya diupayakan nanti bagaimana nih menghadapi ya masalah sampah plastik. Nah, betul itu. Ini. Jadi tadi kan sudah diupayakan untuk mengarah ke sini. Nanti Iya. bagaimana misalnya saja anak dibiasakan ya supaya membuang sampah itu mulai dipilah, Bu. Nah. Nah, gitu. Ini yang plastik, ini yang organik dan sebagainya. Ya. Yang organiknya kan sudah bisa Ya. diolah. Nanti yang anorganiknya sama plastik sebetulnya itu tadi saya sampaikan. Saya nanya ke Pak Camat, ada tidak bank sampah? Ya. Karena kalau saya lihat di Kecamatan Antapani ada. Ya. Bahkan itu kalau tidak salah itu sudah menghasilkan, Pak. Jadi kalau yang seperti ini dipilah. Ininya khusus dengan harga yang Ya, beda. tutupnya, Tutupnya. ya. Kemudian yang kemasan plastiknya dibedakan lagi, Pak. Ya. Bisa jadikan uang juga kan Pak ya? Jadikan uang lagi. Kemudian oleh mereka itu sebetulnya diolah lagi. Ya. Kemudian sebetulnya ada juga berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan ini untuk ekobrik ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita sikapi berkaitan dengan bagaimana mengolah sampah ya. Mengapa? Karena kalau tidak ada olah seperti disampaikan oleh siapa tadi Beryl gitu ya kalau tidak salah. Ya, Beryl. Kemudian tadi ada 3 orang, ini luar biasa nih. Satu ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Sunda, presentasinya kemudian ada yang bahasa Inggris. Ya. Karena memang yang diharapkan Kang Ceplak Ya. sebetulnya ini mah kan output sebetulnya ya. Ya. Yang diarahkan itu yang diharapkan adalah bagian prosesnya. Nah, itu betul. Kegiatan expo ini sebetulnya intinya tadi bagaimana siswa menyikapi berkaitan dengan bagaimana pengolahan sampah ini. ya. Seperti tadi presentasikan gitu Oh, ya. ya. Ini dalam saya menyikapi ya di beberapa sekolah kadang-kadang jadi salah kaprah. Jadi kegiatan expo itu seolah jadi pentas seni. Nah, ini gitu ya. Ya, Nah, ini intisarinya tidak apa ya? ya, Itu kalau di sini betul. sudah mengarah, saya apresiasi Ya, ya. ya. Yang pertama tadi sudah muncul ada mengeksplorasi bagaimana mulai dari kunjungan, pengolahan sampai ada produk ya, Ya, yang menghasilkan produk, Pak ya. Gitu, ya, gitu. Baik. Jadi kalau saya cermati memang
untuk beberapa sekolah bina, untuk swasta ini saya baru diundang oleh Triasa, Pak. Yo, gitu. Kalau Wah. kalau negeri Tuh, memang udah kan jadi beberapa. cikal bakal tuh. Kalau swasta ini baru di Triasa ya. Nah, aplaus dulu lah. Iya. Oh, Triasa. Kemudian Oke, yang Pak, terakhir Pak, ya, ya. pesan saya mudah-mudahan ya kegiatan proyek ini mengarah pada harapan yang diinginkan gitu ya. Jadi tidak Ya. meleset gitu ya. Sesuai dengan kebijakan dari Kemendikbudristek bahwa sebetulnya P5 itu bagaimana mengarah pada pembentukan karakter siswa Betul, ya. Jadi profil dari pelajar dari siswa SMP Triasa itu akan dibentuk seperti apa? Nah, ini salah satunya dikembangkan oleh P5. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya, Kang Ceplak. Oke, terima kasih Bapak Agus dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nah, wah, cekil lah sama Sunda namanya. Mantap gitu kan dah. Gitulah untuk mengedukasi Pak ya. Mungkin tadi ya yang lain-lain. Ini sangat setuju. Karena apa? Kang Ceplak tujuan bikin YouTube itu apa? Karena apa? Dulu maaf ya Pak, karena Kang Ceplak juga dari media, dulu dari radio. Jadi pengen gimana jadi corong gitu si YouTube ini yang bermanfaat lah. Karena apa? Sok bisa dilihat di konten-konten Kacak selalu nyisipkan tentang lingkungan, yaitu tentang tadi sampah, apalagi tadi Pak yang di plastik. Ini kalau bisa hancur 300 atau sampai 1000 tahun baru hancur ini plastik. Kebayang masa kita mau mewariskan Pak ya ke anak cucu kita lingkungan yang kotor yang akan mengakibatkan banjir yang lain. Jadi kita jaga sama-sama di kotanya sampahnya buang pada tempatnya dan dipalah pilih menjadikan gini kan hasil yang di desanya, yang di hutannya, jaga hutannya jangan ditebang, kalau bisa nanam. Nah mungkin Kang Ceplak sedikit ini Pak ngasih masukan bagaimana nanti program dari SMP Triasa nih Pak Haji Ate ya dan rekan-rekan semua di sini. Ini dibuat, ini sebanyak-banyaknya kita bikin ini percontohan, misalnya kita ke perkebunan Pak ya nanti nih dari SMP Triasa ngasih pupuk, coba demplot lah namanya kalau ininya demplotkan. Siapa tahu Pak ya seperti itu ya. Nah kita mengedukasi dan bahwa ini hasil dari SMP Triasa itu Pak ya. Oke. Memang Kang Cepot harus ada testimoni ya. Betul. Misalnya ke sayuran seperti ini atau ke tanaman seperti apa. Nah nanti seperti itu. Jadi ke petani Pak ya nanti ke depannya. Kayak sekarang udah mulai terbentuk Pak ya. Tinggal dilanjutkan Pak Jate ya. Oke, terima kasih ya semuanya Pak Jate, Ibu Program dan Bapak Agus dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Mudah-mudahan asal ini terus berlanjut dan bermanfaat Pak ya. Dan akan menerap tadi pembentukan karakternya di para siswa. Oke, terima kasih ya semuanya. Oke, sampai ketemu lagi di konten-konten Kang Ceplak atau video Kang Ceplak berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe hanya di Ceplak Seru Channel.